bukan ketergantungan vendor lagi, kualitasnya nih, quality. Ilustrasikan seperti tidak saya tadi, apa gitu, supaya saya melihat tingkat pemahaman kalian itu, oh jauh itu, ya Pak. Jika nanti kualitasnya tidak memenuhi standar yang kita harapkan, itu dapat mengakibatkan kerusakan sistem atau penghambatan operasional. Paham. Tapi ilustrasikan, misalnya kamu kerjasama dengan vendor A atau kamu membeli produk A gitu loh, kayak saya tadi. Ya, ilustrasikan. Sebelumnya tadi belum masuk sih Pak, soalnya nggak tahu jadinya penjelasan Bapak tadi gimana. Wah, belum masuk, makanya jangan telat Mbak. Jadi ada masalah jaringan Pak. Ya. Oke, siapa yang mau bantu tensi yuk, resikonya silakan diskusi ya. Coba jawab. Open kamera dong. Menarik semua. Saya menjawab Pak. Kalau untuk contohnya seperti salah satu kejadian di perusahaan BlackBerry dulu Pak, ketika mereka melakukan kontrak atau mencari kontrak vendor dari brand Cina untuk masalah layarnya. Namun brand Cina tersebut tidak memenuhi standar sehingga produk HP mereka banyak memiliki masalah sehingga mengalami ketermunduran. Nah, itu waktu saya ke ilustrasinya. Thank you ya Rizky ya. Good job. Masih ada risiko lagi ya Pak selain quality tadi apa? Risiko kepatuhan. Jika produk atau layanan yang dibeli tidak memenuhi standar peraturan atau kepatuhan yang diperlukan oleh organisasi atau regulator, organisasi dapat menghadapi risiko denda atau sanksi. Wow. Kalau kita nggak comply, maka kita mendapatkan resiko denda atau sanksi. Oke, ilustrasikan yuk. Sebelum saya tunjuk, ada yang mau raise hand? Silakan ilustrasikan tadi seperti di sini. Ada? Oke, saya tunjuk kalau nggak ada. Pin, sudah masuk lama kan ya dari awal ya? Ada alasan baru masuk ya? Ayo Tin. Mana tuh? Oke. Kalau vendor A itu nggak memperhatikan kepatuhan terhadap aturan perlindungan data dan melanggar privasi pelanggan, jadinya perusahaan dapat memberikan denda besar atau penurunan kepercayaan dari pelanggan. Bisa itu bahasa, itu masih pengertian. Ilustrasinya ada nggak case-nya apa? Kasus yang terjadi di Indonesia atau di sekitarnya? Ya. Pernah nggak? Ya Rohit, silakan. Baik Pak, kalau menurut pemahaman saya seperti ini, misalkan saya punya bengkel nih, terus saya membeli suku cadang dari vendor A. Terus vendor A ini menyuplai suku cadang yang abal-abal, yang kena denda si vendor dan terus organisasi yang membelinya kena denda juga, seperti itu Pak. Bisa. Oke, bisa salah satunya ya. Karena tidak patuh, bukan abal-abal. Misalnya ABM ya, black market ya, itu kan nggak masuk dalam basic crime. Ketika
karyawan, maka perusahaan yang bekerja sama dengan vendor yang itu bisa dikena sanksi ataupun ada ilustrasi yang lain, kebocoran data, Topet misalnya, Tokopedia ya, kebocoran data. Apakah Tokopedia-nya sanksi atau dikasih denda? Itu ada. Nah itu maksud saya, ada ilustrasi. Oke, next, resiko kepatuhan sudah. Ini berhubungan dengan IT budgeting ya. Pengadaan produk atau layanan yang tidak efektif atau efisien dapat mengakibatkan biaya yang lebih tinggi dari yang diharapkan, yang dapat mempengaruhi anggaran organisasi secara keseluruhan. Yuk, siapa yang mau ilustrasikan? Lagi. Kanza Pratama. Risiko finansial. Mungkin jika sudah diberi anggaran sekitar 1 miliar mungkin, tapi yang harusnya nggak dipakai sampai 1 miliar bisa, tapi karena kita terlalu ingin menggunakan 1 miliar itu, jadi yang tadinya bisa untuk kebutuhan mendadak jadi tidak bisa karena habis, Pak. Oh, tidak ada dana darurat ya, mungkin kayak nambah karyawan gitu mungkin, Pak, yang harusnya berapa ya, tapi karyawan juga masuk kategori kita gaji kan, Pak, menggaji karyawan. Jadi yang harusnya 5 karyawan cukup, jadi kita nambah 2 mungkin karena ya kerabat atau apa pengen kerja gitu. Jadi anggarannya kita nambah karena untuk gaji. Nah, itu bisa. Nah, ilustrasinya budgetnya itu untuk menggaji 2 karyawan tadi. Yang tadinya budgetnya hanya buat 5 orang jadi 7 orang gitu ya. Ya, bisa itu layanan ya. Oke. Finansial. Ini terakhir. Manajemen kontrak. Jika kontrak tidak dikelola dengan baik atau tidak sesuai dengan organisasi, akan mengalami risiko pelanggaran kontrak ataupun perselisihan hukum. Ya, apa lagi? Pak Ketua kelas. Ya, Pak Depan. Baik, Pak. Oh, jadi perjanjian kontrakku kalau dari diilustrasikan misalnya dari vendor ini dia mau buat jadi ada sebuah perusahaan yang membuat sebuah kontrak dengan vendor. Nah, di kontrak tersebut pasti di dalam situ ada beberapa hal yang tidak boleh dilanggar oleh vendor ataupun maupun perusahaan. Nah, kalau misalnya mereka melakukan pelanggaran dalam kontrak itu, maka akan diberikan sebuah pelanggaran atau denda, atau juga bisa dibawa ke jalur hukum karena sudah terlalu jauh pelanggaran yang dibuat
materi selanjutnya. Strategi efektivitas. Yang pertama adalah konsolidasi pengadaan ya, standarisasi, digitalisasi, manajemen rantai pasokan atau supply chain. Yang kelima, inovasi. Nah, ini konsolidasi pengadaan ya. Konsolidasi pengadaan adalah penggabungan beberapa permintaan pengadaan dari beberapa departemen unit bisnis ke dalam satu permintaan pengadaan yang lebih besar. Jadi konsolidasi artinya apa ini? Digabung. Ilustrasinya begini. Ketika dalam satu perusahaan memiliki kebutuhan, maka sebaiknya dikonsolidasikan, dibikin center siapa divisi yang akan melakukan procurement. Maka misalnya function 1, function 2, function 3 melakukan list dan carikan vendor dalam satu waktu. Ini ya contohnya ya, menerapkan konsolidasi pengadaan ya. Menggabungkan kebutuhan pengadaan dari 3 function tadi ke dalam satu permintaan pengadaan yang lebih besar ya, sehingga bisa jadi kita mendapatkan harga yang lebih baik dari vendor dan mengurangi biaya pengadaan. Sehingga satu-satu departemen A pengadaan lagi, departemen B pengadaan lagi. Nah, ketika disatukan jadi satu konsolidasi, satu center, maka itu akan lebih efisien. Ya, ini adalah efektivitasnya tadi. Oke, next. Standarisasi. Standarisasi ini maksudnya apa? Proses pengembangan dan penerapan standar tertentu yang digunakan sebagai acuan dalam pengadaan produk dan layanan TI. Maka sebaiknya teman-teman, ketika kita akan melakukan pengadaan, kita buatkan dulu standarnya, requirement-nya. Seperti apa standar untuk melakukan pengadaan barang tadi. Tentunya kita merujuk ya pada suatu aturan. Nah, biasanya standar itu ada di standar ISO ya. Standar ISO itu adalah International Organization for Standardization. Nah, ini ISO. Kalau ISO untuk procurement itu ISO berapa ya? Tapi kalau untuk ISO service itu 20.000, untuk ISO keamanan 27.001, ISO manajemen risiko itu 31.000, banyak loh ISO-nya ya. Teman-teman nanti mungkin di mata kuliah yang lain akan membahas tentang ISO. Digitalisasi. Nah, ini kan sebaiknya adalah kita melakukan IT procurement perlu adanya teknologi digital supaya apa? Untuk mengotomatisasi dan mempercepat proses pengadaan procurement itu sendiri ya. Sehingga dengan pemanfaatan pengadaan online ataupun e-procurement yang terintegrasi dengan sistem manajemen pengadaan dan manajemen inventaris. Nah, ini baik nih, jadi sebuah inovasi ya. Contoh, kita melakukan kalau di pemerintah itu ada namanya SPSE, sistem pengadaan secara elektronik. Manajemen supply chain. Nah, sebaiknya apa di sini? Pengelolaan dan koordinasi seluruh aktivitas yang terkait dengan pengadaan bahan, produk dan jasa dari bahan mentah hingga ke produk akhir dan penjualan ke pelanggan. Jadi supply chain itu adalah end to end, dari hulu ke hilir. Itu dijadikan satu rantai pasokan itu lebih efisien ya. Itu contohnya. Inovasi ini upaya kita menciptakan atau mengembangkan cara dalam melakukan pengadaan IT ya. Kita bisa menggunakan AI ya, kita bisa menggunakan teknologi yang update tentunya. Itu inovasi. Maka lanjut kita menyusun dan menegosiasikan
mengajukan kontrak dengan PT. Oke, masih jam ya. Belum mati. Oke, next. Menyusun dan menegosiasikan kontrak dengan PT. Nih, pembuatan perjanjian kerjasama. Tolong diperhatikan cara kita membuat perjanjian kerjasama. Ada ruang lingkup pekerjaannya. Jadi dalam sebuah agreement atau bisa dibuat perjanjian kerjasama, itu namanya kita singkat PKS ya, bukan Partai Kesejahteraan Sosial ya, Kesejahteraan Sosial, PKS, Partai Kesejahteraan ya, bukan perjanjian kerjasama. Ini ya, ada ruang lingkupnya, ada jangka waktu pekerjaan. Nah, di dalam sebuah PKS itu ada jangka waktu pekerjaan, ada nilai kontraknya. Misalnya kemarin kita membangun RX2D ya, data centernya UAD. Nilai kontraknya berapa kemarin? 3,5 M. Nah, itu nilai kontraknya ada di PKS. Lalu apalagi? Struktur biaya dan mekanisme pembayaran. Mekanisme pembayaran ini biasanya tergantung dengan kesepakatan ataupun habitnya dari sebuah vendor itu sendiri ataupun perusahaan. Misalnya, ketika kalian menyusun IT budgeting kemarin, itu kan ada bulan ya. Bulan dari Januari sampai Desember. Nah, di IT budgeting itu, kalau kalian mau membuat ataupun membeli satu buah server itu dengan harga 500 juta, tapi dibayarnya, mekanisme pembayarannya adalah 3 kali, itu dibuat tuh, misalnya di Januari, di bulan 7, ataupun bulan 12 pembayaran lunasnya. Makanya itu mekanisme pembayaran 3 kali, termnya 3 kali. Nah, ataupun juga begini, tergantung dengan skop pekerjaannya. Mekanisme pembayarannya 20% ketika kita sudah tanda tangan kontrak. Ditambah lagi 50%-nya ketika pekerjaannya sudah hampir 80% selesai. Nah, sisanya 30% lagi misalnya dibayarkan ketika pekerjaannya sudah dianggap memang sudah selesai. Nah, itu online. Oke, maka ditambah lagi hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban sama jaminan tingkat SLT. Hak dan kewajiban itu apa? Hak kita ketika misalnya mendapatkan satu buah server. Nah, kewajibannya apa? Kewajiban kita membayar. Nah, itu hak dan kewajiban itu semuanya ada di sana di PKS-nya. Kemudian jaminan tingkat SLM-nya. Seperti apa jaminannya? Misalnya service level agreement-nya, satu buah server itu tidak boleh crash ataupun mati selama 5 menit. Nah, itu SLA. Nah, gitu ya. Oke. Apalagi ini isinya. Rencana pelatihan SDM-nya. Misalnya kalau tadi server kita beli, sebelum kita menggunakan servernya, pihak vendor itu bisa kita mintain untuk melakukan sosialisasi atau pelatihan dulu kepada teknisinya kita. Itu ada pelatihan. Kemudian pengaturan apabila terjadi force major. Misalnya tadi servernya kita udah pakai, tapi ada enggak ketika servernya itu kebakaran ya, kena kebakaran ataupun kena banjir ya, amit-amit server kok kena banjir ya. Nah, bagaimana pengaturan force major-nya? Misalnya ada garansi kah atau seperti apa? Nah, itu diatur di sebuah PKS. Kesediaan menyediakan dokumen teknis. Tadi misalnya pedoman penggunaan satu buah server itu seperti apa? Nah, ini bisa ada dokumen teknis. Lalu apa? Penyelesaian dan perselisihan. Ketika tadi resiko
risiko manajemen kontrak. Ada inilah penyelesaian dan perselisihan. Apakah perselisihan atau penyelesaian dianggap sampai musyawarah mufakat saja, atau nanti ketika sudah pelanggarannya dianggap berat dibawa ke ranah hukum, ke pengadilan. Nah ini ya, kita tuangkan di sana. Lalu pertimbangkan jika ada uang prestasi. Uang prestasi apa? Misalnya ada korupsi atau apa kejadian yang memang di luar nurul ya, maka di sini kita pertimbangkan juga. Standar laporan pemantauan kinerja. Nah, kita buat apakah satu buah server ini kinerjanya, maintenance-nya gimana? Kita pantau seperti apa nanti pelaporannya. Ini perlu kita sesuaikan juga. Jadi minimal teman-teman ketika kalian menyusun perjanjian kerjasama, poin-poin ini ada. Mau lebih lagi silahkan, tapi yang perlu kita catat adalah beberapa poin-poin. Ya, kita lihat di sini jenis kontrak. Jenis kontrak. Ada apa? Ada lumsum, harga satwa, gabungan, turnkey, persentase, kontrak pay. Oke, 810 udah diingatin ya, daripada mumpung ini kalian pindah ke link kedua saja sebelum jam 9. Ya, jam 9 udah kuliah kan? Ya, pindah ke link sebelah. Kontrak lumsum. Ya, kontrak yang ketentuannya sebagai berikut. Jumlah harga yang pasti dan tetap, serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh vendor. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak yang saya sampaikan tadi, mekanisme pembayaran. Sifat pekerjaannya, orientasinya output. Total harga penawaran bersifat mengikat. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah dan kurang. Oke, menurut saya boleh bagi bantu ilustrasikan kontrak lumsum ini pekerjaannya seperti apa? Mana? Ada amanah. Ini contohnya ya Pak, Iya. merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu. Mungkin contohnya kayak Gojek, Grab, Maxi. Oh ya? Iya, Ilustrasinya gimana kalau kan pengadaan jasa begitu. Jumlah harga yang pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga. kontrak? Kita ada kontrak sama mereka ya? Ya, Apa kontraknya? kontrak perusahaan atau customer. Ya, kalau Gojek kita dengan Gojek berarti kan bisnis dengan customer berarti, atau seperti apa nih? Yang jelas kamu sebagai perusahaan atau kamu sebagai customer dengan Sebagai Gojek? perusahaan.